Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai produk domestik regional bruto. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Fitrawan, yang kedua Syamkrisan Parindra, yang ketiga Irmaningsi yaitu saya sendiri, dan yang keempat Nur Aziza, dan yang terakhir Nur Fauzia Naim. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan memulai presentase kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara tentu memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara, diperlukan adanya beberapa indikator-indikator ekonomi, di mana indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan apakah suatu negara mengalami penurunan ekonomi atau sebaliknya. Salah satu indikator ekonomi tersebut yaitu produk domestik bruto, di mana produk domestik bruto ini merupakan indikator untuk mengetahui perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk menilai kondisi ekonomi di daerah provinsi atau kabupatennya, yaitu digunakan produk domestik regional bruto atau disingkat menjadi PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya, contoh-contoh produk regional domestik bruto. Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha sektor, yaitu yang pertama, pertanian, kehutanan dan perikanan, yang kedua, pertambangan dan pengendalian, yang ketiga, industri pengelolaan, yang keempat, pengadaan listrik dan gas, dan yang kelima, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, yang keenam, konstruksi, yang ketujuh, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang kedelapan, transportasi dan pergudangan, yang kesembilan, penyediaan akomodasi makan dan minum, 10, informasi dan komunikasi, yang ke-11, jasa keuangan dan asuransi, ke-12, real estate, ke-13, jasa perusahaan, dan yang ke-14, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, yang ke-15, jasa pendidikan, ke-16, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, ke-17, jasa lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. PDRB menurut lapangan usaha perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun 2021 mencapai Rp 136,21 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 85,89 triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan 2 tahun 2020 tumbuh optimis sebesar 7,66%. Hampir semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 73,95%, diikuti jasa perusahaan dan jasa lainnya dengan masing-masing
pertumbuhan sebesar 29,83% dan 27,77%. Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,89%, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,66%, konstruksi sebesar 13,34%, dan industri pengolahan sebesar 11,80%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,8%. Sulawesi Selatan juga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto Pulau Sulawesi, yakni sebesar 47,26% di triwulan 2 tahun 2021, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 20,98%. Artinya dari 1 miliar rupiah yang dihasilkan Pulau Sulawesi, sekitar 472,6 jutanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, sementara pertumbuhan tertinggi triwulan 2 tahun 2021 di Pulau Sulawesi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,39%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2021, pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 1,33%, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,8%, konstruksi sebesar 0,92%, jasa pendidikan sebesar 0,75%. Laporan bulanan data sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021. Sulawesi Selatan juga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto Pulau Sulawesi, yakni sebesar 47,26% di triwulan 2 tahun 2021, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 20,98%. Artinya dari 1 miliar rupiah yang dihasilkan Pulau Sulawesi, sekitar 472,6 juta berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan 1 tahun 2021 tumbuh sebesar 7,44%. Semua sektor lapangan usaha tumbuh positif. Tertinggi dicapai oleh perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,70%. Kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,82%. Jasa pendidikan tumbuh sebesar 12,57%. Salah satu faktor tingginya pertumbuhan administrasi pemerintah adalah pembayaran THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan bersamaan pada triwulan 2 tahun 2021. Selanjutnya PDRB menurut pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan 2 tahun 2020 tercatat 7,66%. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 17,68%, diikuti oleh komponen ekspor sebesar 12,30%. Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 7,71%, diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT sebesar 7,55% dan pengeluaran NPRT PKLNPRT sebesar 0,67%. Sedangkan komponen impor barang dan jasa yang menjadi pengurang dalam perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 18,72%. Struktur PRDB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PRDB Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 54,55%. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PRDB adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 37,62%.
Diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 13,09%, lalu pengeluaran konsumsi pemerintah ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2021 dibandingkan triwulan 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,44%. Semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi 82,06%, selanjutnya diikuti oleh ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,77%. PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,66%, serta pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 0,82%. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan semester 1 tahun 2021 dibanding periode yang sama pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,71%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,10%, disusul pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,62%, diikuti komponen PMTB sebesar 3,02%. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa materi yang telah dipaparkan oleh sekelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.